Baik adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Tentu sudah sarapan ya. Sarapan dulu supaya bisa mengikuti sekolah minggu dengan tenang ya. Baiklah, kita akan nyanyikan nyanyian pujian kita dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita. Baik, sungguhlah hidup Tuhanku. Berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini hari yang baik Tuhan berikan kepada kami supaya kami bisa beribadah. Terima kasih untuk teman-teman semua, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati kesehatan masa depan mereka, segala keperluan serta kebutuhan mereka Tuhan yang sediakan. Juga hari ini kami mendoakan berkati Tuhan, cerita firman Tuhan, dan hamba yang menyampaikan berkati firman Tuhan supaya kami ingat, supaya kami pelajari, kami renungkan, dan kami melakukannya untuk memuji Tuhan. Berkati juga semua teman-teman yang tidak bisa hadir supaya di minggu depan atau di waktu yang akan datang mereka boleh ikut dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampunilah semua dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita kembali menyanyikan pujian kita kepada Tuhan ya, karena Allah cinta. Ya, karena Allah cinta. mengasihi kita ya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, karena
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Kemudian dia bangkit, dan juga ada kabar baik bahwa siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, ya, pasti beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup di surga. Nah, adik-adik semuanya, mari kita mendengar firman Tuhan. Persiapkan tempat duduknya yang rapi, pasang kedua telinga, konsentrasi ke depan, dan selama ibadah, khususnya selama mendengar firman Tuhan, ya, jangan pergi kemana-mana, ya, duduk dengan baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Alasma akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama-sama. Kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kami berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini diberikan Tuhan kesempatan, kesehatan, kehidupan untuk boleh memuji Tuhan lagi. Dan bersyukur Tuhan karena kami boleh menikmati semua berkat-berkat dan kemurahan Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah semua teman-teman kami, adik-adik kami, semua saudara-saudari kami yang menonton. Tuhan menolong mereka untuk diberkati dari firman Tuhan ini. Hamba berdoa, apapun situasi mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan memberi kesehatan. Kalau mereka dalam keadaan berbeban berat, berikanlah mereka pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan yang memberi jalan keluar. Kalau mereka dalam mempunyai kebutuhan hidup, Tuhan memberikan dan mencukupkannya dalam kekayaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah waktu ini, Roh Kudus yang bekerja dan berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita punya ayat hafalan. Apakah kalian masih ingat apa ayat hafalannya? Nanti sebelum kebaktian kita selesai, ada ayat hafalannya, nanti dihafalkan bersama Pak Franky ya. Nah, hari ini kita punya cerita yang istimewa juga. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kakak mau tanya, apakah kalian pernah melihat orang yang memakai mahkota? Siapakah yang memakai mahkota? Ya, yang memakai mahkota biasanya ada 2. Ada raja, bisa juga permaisuri, bisa juga prince atau princess ya. Nah, tetapi mahkota yang paling penting yang adalah yang dipakai atau yang digunakan oleh raja. Ya, kasih tahu sama. Nah, mahkota yang paling penting adalah mahkota yang digunakan oleh raja. Kenapa? Tanda mahkota itu adalah sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang penguasa, dan sebagai penguasa dia memegang kekuasaan tertinggi dan apa yang dia katakan harus dilakukan. Demikian juga seorang raja yang baik, dia harus melindungi rakyatnya, dia harus menjaga rakyatnya, memberikan rasa aman, memenuhi kebutuhan rakyatnya, memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Begitulah fungsi seorang raja. Jadi tidak hanya sebagai seorang raja, tapi raja itu punya tanggung jawab yang besar. Hari ini kita akan belajar juga tentang seorang raja yang istimewa. Yang raja ini datang sudah lama, tetapi apakah orang tahu bahwa dia raja? Mari kita dengarkan ceritanya. Seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memasuki sebuah kota. Nama kota itu adalah kota Yerusalem. Kota apa? Kota Yerusalem. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem untuk memasuki daerah sana ya, daerah di sana. Nah, di kota Yerusalem ini
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita akan memasuki kota Yerusalem ya. Kita akan masuk ke sana dan ada banyak orang yang akan menemui kita di sana. Kata Tuhan Yesus ya. Lalu apa yang terjadi? Wah, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kota di tempat nanti di mana Tuhan Yesus akan disalibkan dan akan mengalami penderitaan. Ya, dalam kota ini Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan yang berat. Ya adik-adik ya. Nah, ketika Tuhan Yesus memasuki kota itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada 2 orang muridnya, pergilah ke kampung yang di depan sana. Nanti di kampung itu kamu akan menemukan seekor keledai yang muda tertambat atau terikat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari, kata Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya. Ya, lalu 2 orang muridnya itu pun menyetujui hal itu. Mereka masuk, walaupun di dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana kalau kita mengambil keledai itu dan pemiliknya marah? Apakah yang akan kita katakan? Ketika itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka akan bertanya itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau pemiliknya bertanya kepadamu, untuk apa keledai itu, maka kamu katakanlah, Tuhan memerlukannya. Nanti setelah ini Tuhan akan mengembalikannya lagi. Lalu benarlah, ketika 2 orang murid itu masuk ke dalam kampung itu, mereka melihat ada seekor keledai betina yang muda, ya, tertambat di depan. Dan benar, ketika mereka mengambilnya, mereka melihat pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan, ketika mereka mau mengambil keledai itu, pemiliknya mengatakan, untuk apa kalian mengambil keledai itu? Pemiliknya bertanya ya. Lalu mereka mengatakan, Tuhan memerlukannya dan setelah nanti dia menggunakannya akan mengembalikannya lagi. Lalu pemiliknya tidak marah lagi, dia mengizinkan, dan murid-murid itu pun membawa keledai itu. Ya, setelah itu keledai itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik di atas keledai itu dan menuruni kota Yerusalem, ya. Dan ketika Tuhan Yesus menuruni kota Yerusalem, dari kejauhan orang-orang melihat dia. Wah, mereka ingat dalam firman Tuhan ada dikatakan, lihatlah, dia raja, dia datang mengendarai seekor keledai yang muda, ya. Mereka mengingat firman Tuhan itu, dan orang-orang mulai memanggil yang lain teman-temannya. Lihat, itu raja kita datang. Raja kita mengendarai seekor keledai. Dialah raja kita, dialah Yesus. Wah, mereka mulai bersorak-sorak, mereka mulai bernyanyi. Dan benarlah, Tuhan Yesus mulai memasuki kota Yerusalem, dan suara di sana menjadi sangat riuh sekali, sangat bergembira. Ada yang mulai mengambil daun-daun palem dan mereka menebarkannya di jalan. Mereka menyanyi, Hosana, Hosana kepada dia, terpujilah Raja, Hosana, dia yang diberkati Tuhan. Mereka menyanyi dengan penuh kegembiraan, mereka bernyanyi dengan sorak-sorai. Wah, semua suara-suara itu sangat ramai sekali ya. Puji Tuhan, suara itu juga menolong orang-orang lain yang tadinya belum memperhatikan. Sekarang mereka sudah memperhatikan, mereka sudah mulai mendengar, dan semakin ramai. Bahkan anak-anak juga ikut memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita sekali. Wah, ada yang membuka bajunya, membuka jubahnya, dan mereka mulai menghamparkannya di jalan, sehingga jalan itu menjadi menjadi empuk. Ya, Tuhan Yesus bisa mulai memasukinya. Mereka bersorak-sorak, Tuhan Yesus adalah penolong kita. Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Tuhan Yesus yang memberikan kita penghiburan saat kita sedih. Mereka semua bernyanyi bersorak-sorai memuji Tuhan. Demikianlah Tuhan Yesus dipuji ya. Nah,
Apakah yang akan terjadi setelah ini? Apakah Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi kepadanya? Ya, Tuhan Yesus tahu. Setelah ini dia akan mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak enak. Tetapi Tuhan Yesus sudah tahu ketika dia lahir di dunia, dia tahu tujuannya dia lahir ke dunia adalah untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu akan hal itu. Hanya Tuhan Yesus juga perlu orang lain tahu bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Raja, dia adalah anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan orang-orang pun mulai tahu akan hal itu. Mereka sadar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan para nabi-nabi sebelumnya tentang Yesus, kelihatanlah bahwa Tuhan Yesus benar-benar datang dan mengendarai keledai yang muda. Semua orang datang, mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai, sehingga suara di kota itu menjadi sangat ramai sekali, seperti lebih kedatangan dari seorang yang berkedudukan besar, ya, mungkin presiden, mungkin ratu, atau siapapun. Wah, pasti kalau datang ke sebuah kota, pasti tempat itu menjadi sangat ramai, penuh dengan penyambutan-penyambutan. Dan begitulah ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, orang-orang bersorak-sorai kepadanya. Memang ada orang-orang berpikir, ya, mereka sebenarnya mereka sudah sangat menunggu seorang Mesias, yaitu penyelamat. Karena mereka berpikir Mesias itu sebenarnya adalah seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan badani mereka. Karena pada waktu itu bangsa mereka dijajah. Tetapi Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk membebaskan mereka dari segi penderitaan badan maksudnya, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa. Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa manusia. Dan itu adalah yang paling besar, ya, yang paling berharga. Ketika Tuhan Yesus datang, ada banyak anak-anak datang kepada dia. Mereka memuji-muji Tuhan Yesus. Mereka senang, mereka bahagia. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja kami, kata mereka. Sehingga ada orang-orang Farisi yang tidak senang. Mereka mengatakan, kenapa anak-anak ini ribut sekali? Suruhlah mereka diam. Untuk apa mereka berteriak-teriak? Katanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak pernahkah kamu dengar dari mulut bayi-bayi pun memuji Tuhan? Dan benarlah, wah, Tuhan bisa menggunakan apapun. Dan dia tahu bahwa ini adalah saatnya dia dinyatakan sebagai raja. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah penguasa dunia. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dan dia berkuasa karena dia memang adalah Allah yang maha kuasa, anak Allah yang maha kuasa. Anak-anak ini bernyanyi, menyambut dia dan terus memuji-muji dia. Wah, Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak itu yang memuji dia, ya. Wah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mengenal siapa Tuhan Yesus itu? Apakah kita juga sudah mengetahui untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Dan terlebih lagi, tahukah kalian untuk apakah Tuhan Yesus itu nanti akan mati? Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus juga mengasihi kalian, mengasihi kamu. Tuhan Yesus memperhatikan semua orang dan mengasihi semua orang. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Nah, tapi dia tidak mau mengundurkan diri. Dia mau tetap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus sudah tahu untuk apa dia datang ke sana, ya. Dan waktu Tuhan Yesus juga lahir, Tuhan Yesus sudah tahu memang tujuannya apa dia lahir, untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus
mau melakukan semua itu karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Karena itu marilah kita menghargai kasih Tuhan yang besar itu. Mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mau hidup memuliakan Tuhan, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak benar-benar diperhatikan oleh Tuhan, ya. Tuhan mempunyai rencana supaya hidup kita di dalam dunia ini memuliakan namanya. Minggu depan kita akan masih mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita kelanjutannya. Setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, apalagi yang akan terjadi dengannya, ya. Karena itu marilah kita bersama-sama, ya. Marilah kita bersama-sama untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah harapan dan doa kita. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita hari ini, dan mari kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Nah, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 2 ayat 10, ya. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, inilah firman Tuhan kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi, dan nanti hari Jumat kita ada semua orang Kristen ada melakukan ibadah hari penderitaan Kristus, ya. Di situ kita mengingat lagi bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi kita manusia, ya. Jadi kita boleh tahu bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan, dan berdoa supaya kita tetap kuat, tetap teguh, dan setia kepada Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan, dan kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Saat ini kami akan bersyukur lagi karena firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, dan hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami masing-masing, Roh Kudus yang memberikan pengertian betapa besar kasih Tuhan bagi kami, betapa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan kami mau dan menghormati Engkau Tuhan sebagai Raja yang besar di bumi ini dan di atasnya. Hamba berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan pengertian yang benar bagi kami tentang kasih-Mu dan tentang Engkau sebagai Raja yang berdaulat, bertindak, dan juga Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Hamba berdoa buat Harus Sedo Alwani, berkati. Berdoa juga buat Siho dan Yuka Moroka. Hamba berdoa buat Stella, Stephen. Hamba berdoa buat Joani. Hamba berdoa buat Kaden, Jeremia Lee di Jakarta, buat Yukiko di Semarang. Hamba berdoa buat Alberto Simatupang. Hamba berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto. Hamba berdoa buat semua teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menyertai dan menolong. Dan hamba berdoa berkati kehidupan mereka, mereka boleh hidup dalam kasih karunia-Mu, ditolong dalam melakukan semua kegiatan mereka dengan baik. Dan khususnya dalam minggu ini kami boleh merayakan lagi hari penderitaan Kristus dan mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun untuk kekurangan kami. Kami mohon ampun untuk pelanggaran kami. Biarlah kami tetap menjadi anak yang mau mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tolong berkati supaya kami bisa ditolong Tuhan menjalani pandemi ini dengan baik. Bahkan Tuhan menolong bangsa kami, presiden kami, menolong juga para perawat-perawat, orang-orang yang berhubungan dengan kesehatan, para dokter. Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Orang-orang yang menderita penyakit dan juga yang terkena virus corona, Tuhan berikan mereka kesembuhan, kekuatan. Keluarga-keluarga juga Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan mereka.
Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa buat negara-negara lain, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain, di benua yang lain. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Dilanjutkan oleh Pak Franky, tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati. Silakan Pak Franky. Baik, demikian ya cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Nah, tapi masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Nah, kita ulangi lagi ya. Keluaran 24 ayat 7 ya. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan ya. Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan ya, dan akan kami dengarkan. Nanti adik-adik boleh lihat dan baca kembali di rumah ya, di tempat masing-masing, di Alkitab masing-masing. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Baik, untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Baik, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, dan bersama-sama juga dengan adik-adik semua yang ada di rumah atau yang mengikuti ibadah hari ini dari tempat mereka masing-masing di mana saja. Terima kasih mereka juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, mendengar firman Tuhan, bernyanyi, dan kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati firman Tuhan supaya kami taat pada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat juga kepada guru-guru. Kami juga boleh rajin baca firman Tuhan, rajin belajar, rajin membantu di rumah, membantu orang tua, rajin berdoa juga itu ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga supaya Tuhan memberi kesehatan kepada mereka semua, dan kami mendoakan supaya Tuhan juga memberkati masa depan mereka, supaya Tuhan memberikan masa depan yang baik, pasangan hidup yang baik, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, tapi juga terutama supaya mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kami mohon ampunilah semua dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, belajar di rumah dengan giat, tapi juga jangan lupa baca Alkitab, berdoa,
dengan rajin. Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.